Tanpa berlama-lama lagi, saya mau langsung saja memanggilkan pembicara kita yang setelah ini ya, akan membawakan sesi mengenai best practice to boost your e-commerce business. Nah, kali ini kita kembali ke dunia kecantikan. Ini ada Bapak Rifa Sinjal dari Mustika Ratu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan Pak. Iya. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih atas invitation-nya Pak Mul. Thank you so much. Oke, karena memang audiensnya lebih baik menggunakan bahasa Indonesia, ya memang saya ngikut juga dengan pembicara-pembicara sebelumnya. Luar biasa sekali topik siang ini, dan sebenarnya topik saya juga nggak jauh-jauh beda, cuma memang lebih practically, lebih ke apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mau memulai bisnis e-commerce, apa aja, jangan sampai ya nggak tahu nih apa yang mau dikerjakan. Kayak tadi dari Jogja Online luar biasa sekali ceritanya. Nah, saya mau share apa yang selama ini saya lakukan, cerita sedikit. Saya pernah bekerja di bantu untuk e-commerce di BRK, pernah di Body Shop juga, ada teman-teman Body Shop di sini. Kemudian saya pernah di Kino juga, bantu untuk build e-commerce bisnis di sana. Sekarang saat ini saya bekerja sebagai Head of Digital dan E-commerce di Mustika Ratu. Dan oke, kita langsung saja. Untuk topik kali ini kita akan bicara persiapannya bagaimana untuk bangun bisnis e-commerce. Kemudian untuk grow your business itu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana supaya roda operation kita bisa tetap berjalan. Kemudian dan juga how to manage your inventory. Oke, ini sebenarnya mungkin kalau buat yang sudah menjalankan bisnis e-commerce di atas 3 tahun, 4 tahun, ya ini sebenarnya pasti teman-teman semua yang udah tahu tentang ini. Saya cuma mau berbagi dengan yang masih bingung nih saat ini, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis e-commerce ini untuk mendapatkan hasil yang memang maksimal. Oke, next. Jadi persiapannya memang yang paling penting tentunya ini yang paling vital sekali, karena kita jualan online, kita nggak mungkin menampilkan sesuatu yang orang nggak bisa tahu apa sih yang kita jual gitu loh. Jadi kita mesti mengerti betul kira-kira customer apa sih, kalau misalnya dia buka satu marketplace, dia mencari apanya? Pasti mencari informasi tentang produk itu, dia akan melihat fotonya gimana, tampak depan, tampak samping, kemudian dia akan melihat kalau misalnya kita punya video, kita bisa show video itu, kita bisa melihat bagaimana sih produk ini, karena customer nggak bisa pegang ya, nggak bisa memegang secara fisik, apalagi kalau kita jualan skincare. Itu bingung, gimana caranya supaya customer bisa mengerti ya. Kita harus menyediakan informasi sebanyak mungkin supaya customer bisa merasakan, oh begitu. Kita bisa masukin testimoni, kita bisa selipin video di situ, kita bisa taruh gambar-gambarnya, efeknya setelah memakai itu bagaimana, dan ini sangat penting. Jadi banyak sebenarnya pemain e-commerce yang mengabaikan hal ini, yang menaruh, yang penting gue taruh produknya online, udah beres. Itu ya oke sih ya, kita kalau mulai ya jangan ragu-ragu, mulai aja. Tapi ini paling penting, kalau misalnya kita tidak bisa menyajikan informasi secara lengkap ke customer, pada akhirnya apa? Dia akan close, dia akan mencari yang lain yang memang bisa memenuhi kebutuhannya dia, seperti itu. Nah, jadi lanjut, jadi saya agak lebih ke general ya, nggak terlalu detail, karena memang untuk detailnya kalian kayak tadi misalnya untuk produk, kalian bisa lihat perusahaan-perusahaan yang sudah established, biasanya mereka sudah melakukan riset apa yang harus ditampilkan di produk image-nya supaya customer bisa lihat langsung, oh ini. Jadi mungkin kalian tahu ya, salah satu FMCG terbesar itu mereka bagus sekali menampilkan produk-produknya, dan itu bisa kita tiru, oke? Nah, kemudian untuk tim ini nggak mutlak ya, bahwa memang harus ada digitalnya, yang pegang digitalnya, kemudian harus ada juga yang handle operationnya, harus ada yang pegang bisnisnya supaya bisnisnya bisa berkembang, yang menjalankan penjualan, yang create promotion everyday. Bahkan kalau online ini benar-benar mesti agresif banget, kita nggak bisa kita mengandalkan misalnya kita ngikut activity dari brand offline, ya biasanya sangat terbatas sekali, sedangkan online ini benar-benar kita mesti agresif, bahkan seminggu bisa beberapa kali campaign kita bisa jalankan. Nah, kemudian ada juga yang mesti handle IT-nya, gimana untuk handle website ya, jangan sampai kita beli
ini ya, kita punya website, kita nggak punya orang untuk manage. Dan pada akhirnya kita akan buang invest money ya, dengan sia-sia ya seperti tadi Bu ya. Nah kemudian jadi untuk finance juga penting sekali. Ketika kita membangun satu bisnis e-commerce, kita mesti melihat untuk ini ya hire orang yang mengerti finance. Jadi waktu saya di Kino terus terang saya belajar tentang ini ya, karena memang ini mutlak nih akan mendukung whole bisnis e-commerce menjadi satu bisnis yang lengkap, yang komplit, yang bisa membuat bisnis ini grow. Nah, jadi tergantung dari perusahaan atau tempat Anda bekerja, apakah kita mau membangun tim sendiri in-house atau kita mau menggunakan vendor, kita pakai agency gitu. Jadi sebenarnya tergantung kembali lagi ke masing-masing bahwa oke, kita mau bangun tim in-house, oke, kita mau outsource saja. Jadi itu semua kembali ke keputusan kita ya, keputusan manajemen tentunya ya, bukan kita ya. Nah, jadi lanjut lagi, yang paling penting tadi adalah connecting product information to the customer need. Jadi memang benar-benar kita connect ke customer need-nya, apa sih kebutuhan mereka, dan juga kita membangun tim untuk mempersiapkan untuk menjalankan bisnis e-commerce ini. Nah, masuk ke bisnisnya langsung saja, bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Objektifnya kita itu harus kita tentukan di awal, berapa banyak revenue yang mau kita raih. Jadi, seberapa besar profit yang mau kita achieve. Dan growth-nya kita mau berapa besar sih. Dan juga BEP mau berapa lama, ROI-nya juga itu kita harus kalkulasi semua. Nggak bisa kita cuma jalan begitu saja, kita cuma serahin ke staff untuk menjalankan bisnis e-commerce ini. Ya jangan, ya bisa berjalan, tapi jangan berharap bahwa bisnis ini bisa berkembang seperti tadi. Jogja Online bisa 400-500%, itu luar biasa. Itu harus di manage benar-benar, kita mesti punya target, kita mesti punya satu goal, apa yang harus kita achieve. Jadi set your target, set your objective, supaya kita bisa meraih ke arah sana dengan benar. Nah kemudian, clickernya bisa tolong, next. Oke, mundur bisa? Ya, maju satu aja. Next. Sorry, oh ini udah bisa. Oke, nah budget plan ya mungkin beberapa perusahaan di tempat Anda bekerja mungkin sebagian besar bahkan ya e-commerce itu menjadi suatu departemen atau satu divisi yang memang kita nggak perlu pusing mengenai budget gitu. Tapi biasanya mulai berkembang menjadi divisi kita mesti care mengenai budget kita, apalagi itu satu anak perusahaan yang menjalankan bisnis e-commerce. Benar-benar kita mesti bikin budget plan ini. Target revenue kita berapa, cost of goods sold itu berapa, kemudian kita dapat gross profitnya berapa, costnya apa aja sih, sales marketing apa aja costnya, dari iklan, entah kita mau jalan digital marketingnya seperti apa, kita mau keluarin cost macam-macam untuk bahkan ada event offline juga untuk mendukung kegiatan e-commerce ini, kemudian juga untuk cost sampai ke kalau untuk udah bentuknya company kita mesti menghitung semua cost dari SDM yang ada sampai benar-benar kita melihat bahwa oke, ini kita tahun ini akan mencapai net profit sekian, di tahun kedua kita bisa achieve profit sekian sampai kita bisa lihat 3 tahun, 4 sampai 5 tahun ke depan, oke bisnis ini menjanjikan. Jadi jangan memulai sesuatu yang kita belum tahu ini arahnya kemana. Jadi boleh coba-coba tapi jangan sampai kita membuang-buang waktu kita tanpa mempunyai satu plan, satu map di mana kita tahu arah berjalan kita. Jadi ini penting sekali bagaimana kita bisa mengontrol cost kita every month, bagaimana kita bisa achieve sales kita every month, sehingga kita bisa sesuai dengan map yang sudah kita tentukan dari awal. Nah, kemudian masuk ke pricing, ini agak tricky bagi beberapa perusahaan FMCG karena untuk harga ini sangat sensitif ya. Biasanya antara online sama offline ini akan banyak berantem di masalah pricing ini. Belum lagi ada modern trade-nya, ada general trade-nya.
yang mereka di trader offline-nya juga bermain yang luar biasa sekali untuk potongan-potongan harganya. Dan kita di online ini biasanya berjuang ya sebagai brand, kalau kita sebagai brand, kita akan berjuang melawan harga-harga yang di general trade itu masuk ke online dan harganya jauh di bawah, bahkan jauh di bawah modal kita. Yang kita bingung gimana cara menghadapinya. Nah, ini benar-benar mesti disiapin strateginya untuk pricing ini, jangan sampai kita menetapkan harga yang salah gitu loh. Tapi jangan takut, kalau memang lawan kita banyak yang pricingnya di bawah, itu nggak usah khawatir. Sebagai brand kita harus tetap stick to the komitmen kita, harga kita, jangan khawatir, jangan takut, tetap jalankan konsisten, lakukan promo. Nah, pada akhirnya apa? Customer akan memilih, mereka akan timbul trust bagi kita. Kalau kita punya official store, mereka akan lebih prefer untuk belanja di official store. Oke lah, ada pelapak yang jual barang yang sama dengan kita, tapi harganya murah sekali. Tapi kita nggak tahu seberapa banyak kuantiti yang mereka punya. Kita juga nggak tahu apakah dia bisa menjamin ketika dia melakukan pengiriman ke customer, barang rusak dia mau ganti? Belum tentu kan? Nah, kelebihan kita sebagai brand bahwa kita bisa menjamin semuanya itu. Ya, kita bisa menjamin kerusakan, oke, barang rusak sampai di tangan customer, kita bisa ganti. Karena kita punya cost untuk menanggung semuanya itu. Kemudian banyak hal yang kita bisa jamin bahwa keaslian, ya, kemudian expired date, banyak hal yang membuat customer bisa trust dengan kita. Jadi tidak harus bahwa kita mesti jualan di harga yang murah, tapi tentunya kita bisa bermain di harga yang kompetitif. Sangat penting sekali untuk menentukan semuanya ini, kita mesti tahu harga di offline seperti apa, di Alfamart, di Indomaret, supaya kita juga bersaing dengan harga-harga yang mereka pasang ya, karena mereka juga cukup agresif. 1-2 minggu mereka berubah harganya, mereka selalu diskon. Nah, jangan sampai orang masuk toko online kita, masuk official store kita, masuk website kita, nggak ada diskon, sama sekali nggak ada harga coret. Apa yang dilakukan customer ketika mengakses website, nggak ada diskon, mereka akan pergi cari tempat yang kasih diskon. Tapi yang paling penting adalah price is not number one. Jadi customer akan mementingkan hal lain seperti testimoni. Jadi penting sekali testimoni customer kita. Kemudian banyak juga biasanya kalau di marketplace itu ada rating ya. Nah itu juga penting sekali supaya customer bisa melihat, oke, ratingnya sekian. Kemudian lama kita respon untuk chat customer, seberapa sering kita bisa seberapa sering kita bisa menghandle chat itu segera mungkin, seperti itu ya. Itu semuanya akan terbaca di statistiknya marketplace. Nah, balik lagi ke sini bahwa yang penting setelah kita men-set pricing yang tepat, bahwa margin kita harus dapat mengcover cost dari penjualan kita. Jadi mesti dilihat kalau memang harga produk beberapa brand mungkin bisa 100.000, 200.000, itu cost yang cuma 7.000, 10.000 itu nggak masalah. Tapi kalau di produk FMCG, produk cuma 10.000, 15.000 dengan cost 7.000 itu akan jadi masalah. Oke, itu penting sekali. Nah, kemudian jalankan beberapa channel yang bisa kita pakai. Website itu udah pasti, itu sebagai rumah utama kita, karena marketplace seperti Anda semua tahu bahwa ketika mereka dananya habis, ya sudah game over. Ya ada beberapa marketplace yang memang sekarang ya sudah nggak ada. Jadi even sekarang memang ada mungkin top 3 atau top 4 yang memang cukup besar, yang trafficnya juga tinggi. Oke, nggak masalah kita mengandalkan mereka, penjualan bagus dari sana nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah kita punya rumah sendiri, di mana kita bisa mengumpulkan database, kita punya aset, kita punya customer email, kita bisa nge-blast mereka, sedangkan di marketplace kita nggak bisa dapat email mereka. Jadi once mereka collapse, once mereka tutup, kita nggak punya apa-apa. Jadi ini paling penting kita mengatur kontribusi antara website, marketplace, dan even kalau misalnya ada penjualan beli putus, jual putus, B2B, sama untuk di ini lebih ke social network, di jualan di IG atau messaging. Nah ini kita masih mengatur kontribusi yang tepat. Di satu pengalaman saya bahwa waktu di Kino, saya mengandalkan
kontribusi yang cukup besar dari sini. Sekitar ada salah satu marketplace yang memberikan kontribusi sekitar 40%. Jadi kayaknya tiap bulan kipas-kipas seperti itu ya. Tapi ada satu titik ketika mereka kehabisan dana dari investornya, kita nggak bisa dapat PO yang banyak lagi seperti biasanya. Kontribusi yang tadi 40% mendatangkan revenue buat saya udah set target setahun ke depan, kontribusi 40% dari dia habis hilang dalam sekejap. Jadi ekstra hati-hati untuk menentukan kontribusi mana yang mendatangkan revenue untuk Anda. Jadi perbesar kontribusi yang dimana kita bisa punya kontrol terhadap channel tersebut. Jangan sampai kita memberikan kontribusi cukup besar di mana kontrol kita nggak ada di sana atau bahkan kecil sekali. Jadi cukup hati-hati ya untuk menentukan kontribusi ini. Nah kemudian promotion ini udah pasti harus kita lakukan. Kita bikin activity segala macam. Kalau kita bikin diskon besar-besaran tapi nggak ada yang aware, itu sayang sekali. Ya, jadi mutlak perlu promotion, bikin diskon, daily diskon atau weekly diskon atau payday segala macam, beli gimmick, bikin bundling, gift package segala macam ya kita jalankan. Awareness tadi ini penting sama tadi yang seperti saya bilang. Jadi biasanya di marketplace kita bisa barter value ya, kita bisa punya digital asset itu punya value-nya, kita bisa barter dari mereka. Oke, mereka juga bisa berikan kategori banner kah atau home banner kah. Ini kita bisa lakukan supaya kita mendapatkan exposure atas campaign yang kita jalankan. Dan banyak yang bisa kita lakukan di sosial media, paid search ya, ngobrol saja dengan agensi Anda, mereka bisa atur semuanya ini. Oke, nah yang paling penting adalah ketika kita melakukan bisnis e-commerce ini, jangan misalnya ada satu contoh salah satu perusahaan yang menggunakan enabler, jadi mereka menggunakan third party yang menjalankan fulfillment order mereka pikir dengan begitu akan berjalan dengan sempurna bisnis mereka. Hati-hati, ketika kita menyerahkan ke mereka, kita tetap harus kontak dengan marketplace yang mereka jalankan, entah ke Lazada, Tokopedia, Shopee, kita tetap harus kenal mereka. Yang banyak terjadi adalah itu terputus rantainya hanya di enabler saja. Jadi ke marketplace-nya nggak ada hubungan, pada akhirnya bisnis itu perkembangannya lambat. Nah ketika kita lakukan bisnis rutin, bisnis meeting rutin dengan marketplace atau dengan siapapun yang memang kerjasama dengan kita, ya kita akan membuat bisnis kita berkembang dengan cepat tanpa kita sadari. Penting sekali, jadwalkan selalu. Jangan percayakan sepenuhnya ke enabler Anda. Sorry kalau ada enabler di sini ya. Jadi maksud saya adalah biar kita bersama-sama bekerja sama dengan enabler yang ada untuk melakukan menumbuhkan bisnis kita bersama-sama. Itu tujuannya ya. Oke, next. Saya masih punya waktu berapa lama? Thank you. Jadi ini juga penting sekali bahwa kita memastikan bahwa operation ini berjalan dengan baik ya. Jadi banyak hal sebenarnya perintilan di operation things ini yang kita mesti cukup jeli, cukup detail karena benar-benar complicated banget. Fulfillment ini kalau sudah banyak ya order yang masuk, kita benar-benar mesti benar-benar menghandle order dari marketplace bagaimana, order B2B-nya bagaimana, kemudian dari website gimana, ada channel juga gimana, apalagi kalau kita sudah membuka channel melalui Instagram atau messaging app gitu ya, itu akan agak tricky sekali, walaupun sebenarnya ada vendor yang sebenarnya udah bisa menghandle social commerce ya. Nah jadi kita mesti benar-benar memastikan bahwa semua itu berjalan dengan baik, how to check incoming orders, how to process the order, kemudian how to pick the stock, how to pack the order, semuanya, all things sampai SOP ini benar-benar berjalan sempurna. Ini benar-benar Anda harus punya orang yang detail untuk menjalankan operation ini dari A sampai Z, step by step, tanpa loncat-loncat. Karena begitu SOP ini dilanggar, sudah pasti whole bisnis akan terganggu ya. Jadi ibaratnya operation ini seperti gear.
seperti gear pada mesin, ketika salah satu bagian aja terhambat, seluruh mesin akan terhenti. Jadi hati-hati sekali, tempatkan orang-orang yang memang punya keahlian di operation untuk menjalankan semuanya ini. Kemudian manage your inventory, ini juga agak repot ketika kita memang sudah mempunyai stok sendiri untuk e-commerce kita. Kalau waktu di tempat kemarin itu kita mulai dengan stok kita taruh di belakang meja. Jadi lama-lama numpuk, tambah tinggi, akhirnya kita pindah kantor, kita punya gudang di situ yang saya prediksi 2-3 tahun cukup lah. Ternyata setahun udah penuh semuanya. Jadi memang pertumbuhan e-commerce ini pesat sekali ya, tanpa kita sangka-sangka ketika kita menjalankan semuanya, itu growth-nya akan luar biasa. Nah, kita mesti perhatikan sekali untuk stok ini, SKU per SKU, kita mesti lihat movement-nya, kita mesti pantau mana yang mesti kita fulfill, apalagi kalau semuanya masih serba manual. Kalau sudah serba auto, itu enak sekali ya. Tapi kalau semuanya masih serba manual, benar-benar Anda harus detail sekali mengenai stok ini. Jangan sampai stok Anda berlebih, overstock, atau bahkan stok Anda kebanyakan habis, tidak terpantau. Ini akan riskan mengganggu bisnis kita. Lakukan forecast. Forecast 3 bulan, bahkan kalau bisa 6 bulan ke depan. Normally 3 bulan, every month update terus. Forecast ke depan, kebutuhan stok kita gimana, apa yang kita butuhkan. Dan minta SCM untuk memastikan bahwa mereka bisa menyediakan stok itu bagi kita. Ketika SCM nggak bisa menjamin stok buat kita nggak ada barang untuk jualan. Revenue kita, target kita, ya tinggal mimpi buat kita. Ya, pastikan bahwa kita punya stok. Itu adalah modal kita untuk jualan. Movementnya juga kita mesti pastikan, jangan sampai banyak barang yang slow moving, kita nggak aware, mesti sekali-sekali turun, masuk ke gudang, liatin barang apa aja yang nggak bergerak, lihat datanya, analisa datanya, lakukan promo untuk barang-barang yang nggak berjalan supaya muter terus. Kalau tidak, inventory Anda akan berkembang terus tanpa Anda rasa bisa 1M, 2M, ya ternyata nggak muter-muter. Ya, jadi benar-benar mesti pantau inventory Anda. Oke, nah dari semua ini salah satu result yang saya coba share, apa yang tadi 1, 2, 3, 4 itu saya lakukan, konsisten terus pasti ada hasilnya. Dan saya yakin semua teman-teman sih bisa lakukan apa yang kemarin saya dapatkan di 2018, ya nggak terlalu besar, 150% growth, tapi cukup lumayan untuk bisnis yang sedang growing. Kemudian di 99 kemarin, sales growth-nya compare ke 2017-nya itu 1.300% di Lazada. Kemudian di ini yang luar biasa 11-11 4.300% sales growth-nya. Ini angka real ya, bukan bohongan. Kemudian di 2018 kemarin kita ada sales growth-nya di 1.250%. Jadi ketika kita melakukan semuanya itu secara konsisten, kita lakukan secara detail ya, sampai memang ke daily-nya itu kita perhatikan, kita akan menuai hasilnya pada akhirnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang teman-teman di sini yang baru mulai, lakukan semuanya, Anda pasti akan mendapatkan hasilnya. Ya, saya rasa itu mungkin ya ini oke, masih ada ternyata waktu flash sale kemarin di 11-11. Ini satu SKU saja ya, satu SKU 400 piece sold itu kita masukkan di flash sale, hanya 5 menit saja, habis. Saya agak nyesel sebenarnya, mesti saya taruh ribuan di sini. Jadi ini pembelajaran buat kita, di 12-12 kita hajar lagi dengan SKU yang sama, 1.800 piece sold in 2 hours. Oke, demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal, kita buka sesi tanya jawab ya Pak boleh. ya. Satu pertanyaan mungkin. Bapak yang di depan tadi langsung akan mendapatkan hadiah dari Hush Puppies dan The Afting. Terima kasih Pak Silakan Rifai. Pak. Terima kasih Pak Rifai untuk waktunya. Saya Pak Alek dari Agro Muda Perkasa. Mau bertanya aja sih Pak, maksudnya kan sekarang loyalitas konsumen makin rendah. Untuk kita mengurangi istilahnya perang harga dengan pesaing seperti itu, hal apa aja yang mesti kita lakukan baik offline online. Terima kasih. Oke. Ya sebenarnya
Kalau saya di Musi Ratu ini sebenarnya saya baru mulai untuk membenahi e-commerce di sana ya. Jadi, tapi experience saya untuk mengatasi perang harga ini memang agak tricky ya. Jadi benar-benar memang kita mesti aktif sekali melihat apa sih yang customer maui ya, apa sih yang mereka butuhkan. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa concern customer Indonesia memang mostly di pricing. Ketika mereka searching, mereka akan membandingkan harga satu tempat dengan tempat lainnya. Tapi pada akhirnya ada beberapa hal lain ya yang menjadi pertimbangan customer seperti yang saya bilang tadi, testimoni, kemudian garansi dari sellernya. Jadi nggak melulu cuma harga, tapi kalau kita bisa memberikan hal-hal lain, benefit-benefit lain buat customer, mereka pasti akan lari ke kita. Saya rasa itu, Pak. Baik, sudah cukup jelas ya Pak ya. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Terima kasih juga Pak Rifa. Oke, thank you. Selanjutnya kita akan ada penyerahan plakat dari Pak Mul, silakan. Ya, jadi itu triknya untuk bikin orang tuh tidak di perang harga doang ya, jadinya lebih loyal, nggak cuman karena ada diskon di sana, customernya mencolok ke sana.